Hai, what's up? Welcome back to my channel, Coach Yudika. Channel ini diperuntukkan untuk teman-teman real estate agent untuk mendapatkan bagaimana strategi yang efektif menghindari PHP dari calon customer Anda. Bagaimana meningkatkan konversi rasio success selling Anda. Dan tentunya meningkatkan penjualan Anda berkali-kali lipat. So, pastikan Anda stay tune dalam Coach Yudika channel. Hai, welcome back again. Hari ini saya pingin ngomongin nih tentang bagaimana kepercayaan diri dari sisi real estate agent. Ngomongin nih tentang kepercayaan diri, mostly kebanyakan di luar sana, real estate agent kadang-kala ngalamin yang namanya rasa tidak pede atau tidak percaya diri. Biasanya ini terjadi ketika ia sudah mengalami beberapa penolakan yang terjadi secara konsisten. Apalagi ketika menghadapi penolakan yang terjadi pada ujung-ujung dari proses closing. Udah 95% proses closing terjadi, gagal di sana. Biasanya ini buat jatuh mental, akibatnya apa? Akibatnya ketika dia mengalami rasa tidak percaya diri, ini terrepresentasi melalui semua fisiologis tubuhnya. Jadinya, pada saat melakukan meeting-meeting berikutnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemungkinan besar peluangnya terjadi penolakan yang berulang-ulang kali, yang kali ini disebabkan oleh rasa tidak percaya diri. So, bagaimana sih cara mengatasi rasa tidak percaya diri dari sisi sales real estate? Hari ini saya bakalan sharing ke teman-teman semua, ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan dan melepaskan rasa tidak percaya di dalam diri kita. Utamanya buat teman-teman real estate agent. Dan tentunya nggak cuma real estate agent aja. Kalau Anda bukan di profesi real estate agent, khusus untuk yang ini Anda bisa gunakan juga untuk melepaskan rasa tidak percaya diri pada saat menghadapi calon customer Anda. Yang pertama adalah kalau kita ngomongin tentang rasa tidak percaya diri, maka kita ngomongin tentang yang namanya mental block, dan unsur utama dari mental block ini adalah emosi. Ngomongin tentang emosi, kalau kita bicara tentang tidak percaya diri, maka emosi yang paling berperan di sini adalah emosi takut dan emosi cemas. Emosi takut terhadap pengalaman penolakan di masa lalu yang mengakibatkan kita dihantui oleh masa lalu kita, penolakan di masa lalu, sehingga kita menjadi tidak percaya diri. Yang kedua adalah kita dibayang-bayangi oleh perasaan cemas akan masa depan kita. Perasaan cemas ketika saya menghadapi calon customer, nanti customernya bakalan rese. Perasaan cemas ketika saya menghadapi calon customernya, nanti customernya banyak tanya. Perasaan cemas ketika saya menghadapi calon customernya, nanti customernya itu merasa tidak nyaman dengan saya. Yang ini semuanya mengakibatkan rasa tidak percaya diri. So, langkah pertama apa yang harus dilakukan? Handle emosinya dulu. Cara handle emosi yang paling bagus adalah menggunakan teknik yang dikembangin oleh banyak pakar-pakar di NLP, kita sebutnya dengan emotion, energy in motion. Basically, yang namanya emosi, yang namanya perasaan, itu adalah energi dari gerak tubuh kita. Maksudnya apa? Ketika ada gerak tubuh diciptakan terhadap sesuatu hal, maka akan muncul satu emosi tertentu. Dan emosi ini kita bisa menciptakan atau kita bisa mengubahnya dengan cara mengubah gerakan tubuhnya. Jadi ketika ada rasa tidak percaya dirinya muncul, maka kita tinggal mengubah emosi kita. Contoh yang paling sederhana, kita bicara tentang emotion. Rata-rata orang yang sedih, kecenderungannya adalah memandang ke bawah. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang sedih cenderungnya itu bagian matanya itu aksesnya ke bawah. Namanya akses kinestetik. So,
Apa yang terjadi ketika gerakannya diubah, ketika pandangan mata dibuat ke atas? Cenderung perasaan sedihnya tidak muncul. Jadi ketika Anda semua merasakan perasaan yang takut, tidak percaya diri, merasa cemas, maka yang perlu Anda lakukan adalah silakan ubah gerakan tubuh Anda. Bisa dilakukan dengan cara apa? Bisa dilakukan dengan cara melompat-lompat, kemudian narik napas yang panjang, melakukan pemanasan, dan kemudian mengubah gerakan Anda, mengubah napas Anda. Maka ini cenderung akan mengubah emosinya Anda. Dan ketika emosinya Anda berubah, Anda tentunya bisa memunculkan rasa percaya diri Anda jauh lebih mudah lagi dan merasa lebih nyaman pada saat menemui calon customer Anda. Kenyamanan Anda menemui calon customer Anda akan meningkatkan peluang closing Anda menjadi sekitaran 80% karena fisiologis tubuh Anda mendukung Anda sepenuhnya. Yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah handle fear of rejection. Handle ketakutan akan penolakan. Nah, Anda harus memahami yang namanya penolakan itu seperti apa. Untuk tahu lebih lanjut tentang penolakan, silakan lihat video yang berikut ini. Tapi sedikit saya akan bahas di sini tentang penolakan. Yang namanya penolakan adalah proses di dalam proses selling itu sendiri. Bagian dari proses selling itu sendiri. So, ketika Anda ditolak, maka itu adalah bagian dari tahap penjualan Anda. Dan selalu ingat, ada namanya funneling, ada namanya hukum probabilitas yang bertumbuh dan berkembang pada saat kita ngomongin tentang penjualan. Ngomongin tentang probabilitas ini, maka ada rasionya. Maka penolakan adalah bagian dari proses rasio itu. Contohnya nih, misalnya Anda harus menemui 100 orang, maka akan ada orang yang menolak sebanyak 95 orang, Anda bisa mendapatkan 5 closingan. Ini rata-rata rasio Anda. So, rasio success rate Anda adalah 5%. So, apa yang harus Anda lakukan adalah lakukan penolakan sebanyak 95 kali untuk mendapatkan 5 closingan. So, penolakan bukan bagian dari kegagalan Anda, tapi penolakan bagian dari progres menuju closing Anda itu sendiri. Itu menjadi bagian yang tak terpisah dengan closing yang 5 orang ini. So, pahami seperti itu, ubah bingkainya, yakini bahwa penolakan adalah bagian dari proses untuk menuju proses sukses dalam penjualan Anda. Yang ketiga adalah, ketika kita ngomongin tentang penolakan, biasanya terkait dengan yang namanya rasa tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri ini proses dari apa? Terbentuk dari apa? Terbentuk dari mental block. Rasa tidak percaya diri adalah bagian dari mental block. Mental block kadangkala kita sebut juga dengan limiting belief. Sesuatu kepercayaan yang membatasi kita untuk maju. So, bagaimana cara menghandle limiting belief? Ada beberapa hal yang sederhana yang bisa Anda lakukan. Anda bisa lakukan proses yang kita sebut dengan chanting atau kita memberikan mantra-mantra secara positif di dalam hidup kita. Selalu berikan kalimat positif tiap hari sesaat sebelum kita bangun tidur dan sesaat sebelum kita ingin tidur. Misalnya adalah setiap hari ini pada saat Anda mulai bangun tidur, hari ini saya akan semakin percaya diri menghadapi customer saya. Hari ini saya semakin percaya diri menghadapi customer saya. Ulangin chanting ini berulang-ulang kali sesaat sebelum bangun tidur dan sesaat sebelum Anda tidur. Kenapa harus seperti itu? Karena pada saat Anda sebelum tidur dan bangun tidur adalah akses emosi Anda. Akses bawah sadar Anda yang paling kuat. So, itu yang perlu Anda lakukan. Hanya memberikan chanting positif. Chantingnya harus berapa banyak? 1 aja dulu. Nggak usah banyak-banyak terlebih dahulu. Cukup 1 aja dulu. Lakukan konsisten sampai 3 minggu. Setelah itu baru berikan chanting atau mantra berikutnya. Atau sugesti berikutnya. Dengan cara Anda lakukan ini, maka mental block Anda yang awalnya tidak percaya diri akan kemudian menjadi runtuh dan Anda menjadi jauh lebih percaya diri. Yang keempat adalah Anda harus tahu outcome-nya apa. Mostly, kebanyakan sales real estate di luar sana tidak pernah mengeset outcome-nya mereka
pada saat menemui customer. Misalnya, pada saat Anda menghubungi customer Anda, outcome-nya apa? Mostly, kebanyakan sales-sales real estate di luar sana begitu mau menghubungi calon customer, even lewat telepon, targetnya adalah closing, closing, dan closing. Padahal, target utama di telepon bukannya adalah closing, tapi bagaimana bisa melakukan pertemuan dengan calon usernya dia, calon klien dan calon customernya dia. So, itu bagian dari targetnya Anda. Pada saat meeting pertama, targetnya bukan closingan. Mostly sales-sales di luar sana targetnya adalah closingan. Yang terakhir adalah ketika kita bicara target, pada saat presentasi targetnya adalah closingan. Belum tentu. Presentasi targetnya adalah kita ingin menunjukkan sensational offering yang kita punya seperti apa. So, kalau Anda paham, Anda tahu targetnya Anda, so Anda tahu progresnya Anda sampai di mana aja, sehingga Anda bisa mendefinisikan ini adalah gagal untuk achieve target Anda di sini dan Anda bisa perbaiki di pertemuan berikutnya, atau Anda berhasil dan tidak serta-merta targetnya adalah di pertemuan pertama closing, atau kedua closing, atau ketiga closing. Bisa saja closing di pertemuan ke-5, 6, 7, ataupun 8. So, yang harus Anda pahami apa? Targetnya apa? Kalau Anda tahu target, Anda bisa lakukan proses evaluasi. Ini buat diri Anda makin percaya diri dan bisa mendefinisikan bahwa pada saat awal tidak terjadi closing karena target Anda bukan closingan, tapi target Anda adalah building trust. Ngomongin tentang sales proses ini, saya akan bicara lebih lanjut pada video-video berikutnya. Kalau Anda setuju saya bahas ini, silakan komen di bawah ini. Kalau komennya mencapai 20 komen setuju untuk saya bahas bagaimana sales proses dalam real estate agent, saya akan bahas di channel YouTube saya ini. Oke, itu yang keempat. Yang kelima adalah bagaimana melakukan preparation. Kalau Anda memiliki persiapan, maka Anda bisa menjadi semakin percaya diri. Mostly, salah satu penyebab rasa tidak percaya diri adalah karena kita nggak punya persiapan. Dan masalah yang dialamin kebanyakan sales real estate di luar sana pada saat menemui calon customernya adalah tidak punya persiapan sama sekali. Mereka hanya bilang apa, ya udah let it flow aja. Kan ini saya modalnya cuma ngomong-ngomong doang sama calon user atau sama calon customernya. Ingat, sales itu modalnya bukan mulut, tapi modalnya di otak. Modalnya adalah bagaimana menganalisa, bagaimana punya strategi yang efektif. So, untuk ini semua dibutuhkan persiapan. Hal-hal yang berkaitan dengan persiapan seperti apa? Kalau Anda sudah tahu nama calon user Anda bisa melakukan proses stalking, tahu karakternya seperti apa, minatnya seperti apa saja hal-hal yang dia sukai, sehingga Anda bisa bangun rasa percaya diri dengan sangat-sangat mudah dengan calon customer Anda. So, persiapan-persiapan apa saja lagi yang dibutuhkan? Persiapan yang lain dibutuhkan adalah Anda harus tahu nih, produk-produk unggulan Anda seperti apa, range harganya dari berapa, Anda punya keterampilan lobby sampai level berapa harganya. Selain itu, apa yang harus Anda punya adalah siapin tuh sales toolkits-nya Anda. Sales toolkit yang bagus itu harusnya ada 2 minimal. Yang pertama adalah brosur, yang kedua adalah video. Kenapa video ini penting? Karena dalam video ada akses visual, auditory, dan kinestetik yang bisa dialamin secara langsung. Dengan menggunakan ini semua, memiliki persiapan-persiapan ini semua, maka kita bisa siap untuk kemudian membuat kita semakin percaya diri pada saat menemui calon customer-nya kita. So, itu tadi bagaimana 5 langkah di mana ketika Anda lakukan ini, Anda bisa meningkatkan rasa kepercayaan di dalam diri Anda. Yang pertama adalah kita bicara tentang handle emosinya terlebih dahulu. Yang kedua adalah respon positif dan membingkai ulang terhadap penolakan itu sendiri. Yang ketiga adalah release yang namanya limiting belief atau mental block kita. Yang keempat adalah Anda harus punya outcome, dan yang kelima adalah persiapan atau preparation. Dengan menggunakan kelima langkah ini, pastinya membuat Anda jauh lebih percaya diri. Dan ketika Anda jauh lebih percaya diri, probabilitas akan meningkat sampai 95%. So, pastikan Anda percaya diri. Ngomongin nih tentang percaya diri.
So, kalau Anda ingin tahu lebih lanjut bagaimana meningkatkan kepercayaan diri, bagaimana metode-metode dalam NLP, Neuro Linguistic Programming yang bisa meningkatkan kepercayaan diri Anda secara instan, so pastikan Anda download ebook terbaru dari saya tentang bagaimana selling confidence for real estate. So, untuk download itu bagaimana caranya? Silakan kunjungi link Coach Yudika di Instagram, di bio profile saya. Di sana Anda akan terkoneksi ke satu link yang bisa Anda gunakan untuk mendownload langsung ebook ini. Ebook ini totally free buat Anda. Hanya khusus buat Anda-Anda yang ingin meningkatkan kepercayaan diri di bidang selling. Saya Coach Yudika, happy selling and always helping.